Halo teman-teman, salam untuk semuanya. Ini episode baru dari podcast di mana-mana. Nama saya Rania Khalid, saya berasal dari Mesir dan saya adalah content creator. Ini berkenalan kalau pertama kali nonton. Dan kalau pertama kali nonton jangan lupa like, share, dan subscribe. Di episode hari ini kita akan berbicara tentang topik yang mungkin menarik dan penting juga. Mungkin tentang hidup di Mesir dan hidup di Indonesia. Apa bedanya? Kita tidak akan bilang mana yang bagus atau mana yang tidak bagus, karena untuk saya, menurut saya dua-duanya sangat bagus. Tetapi apa bedanya dan bagaimana hidup di Mesir dan bagaimana hidup di Indonesia dan hal-hal seperti ini. Dan untuk hari ini ada tamu yang spesial, tamu yang luar biasa. Kita akan tahu menurutnya juga dan juga bagaimana pengalamannya di Indonesia. Ayo kita mulai. Selamat datang Hagar. Selamat datang Rania. Hagar adalah teman saya yang paling dekat. Dan juga Hagar adalah yoga guru. Namaste. Dan sebenarnya dia mulai belajar yoga di Indonesia, benar? Benar. Kita akan ceritakan tentang topik ini. Dan juga saya mau share, saya dan Hagar kita pertama kali ke Indonesia bersama. Dan ada banyak cerita-cerita di Indonesia. Kita berjalan-jalan ke Yogyakarta, Bandung, Malang, Bali, Banyuwangi bersama. Ayo kita mulai episode hari ini. Dan saya mau mulai. Hagar udah lama tidak pergi ke Indonesia. Ya benar, sudah 5 tahun. 5 tahun, rindu ya? Ya sangat rindu. Pasti kalau pernah ke Indonesia satu kali rindu selalu. Ya. Dan Hagar, apa yang paling rindu di Indonesia? Banyak hal yang saya rindu sebenarnya setelah aku pulang ke Mesir. Ya biasanya kalau orang sudah ada sesuatu hal yang dia memiliki, kalau sudah pergi hal itu, kita mulai merindukannya. Jadi saya merindukan semua yang ada di sana, orang-orang Indonesia, tempat-tempat yang kami sering ke sana, makanan, adat, ya semuanya, suasana Indonesia, semuanya. Ya, itu kita mungkin mulai apa beda Mesir sama Indonesia? Mungkin sama alami. Alami Indonesia beda sama alami di Mesir. Ya sangat beda. Kalau menurut saya, kalau di Mesir itu lebih banyak pantai dan gunung-gunung pasir. Air terjun. Ya, di Mesir kurang. Kurang. Ya, Maaf kalau saya. air terjun. Kamu bukan orang Mesir. Ada di Fayum. Kami hanya punya satu air terjun, Yeah. itu yang di kota Fayum. Betul. Air terjun itu sangat kecil. Ya. Tapi masih air terjun. Ya, banyak orang Mesir suka ke sana karena ini hanya satu yang ada di seluruh Mesir. Jadi ini Atau kita tempat mulai wisata. cari. Ya, Mungkin mulai cari, tapi saya belum dengar tentang air terjun yang lain di Mesir. Benar. Kalau di Indonesia di mana-mana Ada air terjun. banyak, kita sudah ke tempat wisata yang banyak dalamnya ada air terjun. Di sini juga kita punya 2 laut, satu sungai yang besar, itu yang Laut Merah dan Laut Mediterania. Yeah. Dan Sungai Nil. Tapi kita harus buat hal yang benar. Laut Merah bukan warnanya merah. Ya, Warnanya ya benar. warnanya biru saja. Ya, biasa, Biru laut aja. yang biasa. Benar. Tapi asal kata merah itu datang dari koral yang ada di sana. Karena ada koral-koral yang warna merah, buat namanya Laut Merah. Dan ada cerita lain tapi saya lupa. Saya hanya ingat yang koral. Ya, nanti kita cari ya. Ya. Jadi kami punya banyak pantai. Ya, dan mungkin pikiran teman-teman di Mesir di mana-mana ada padang pasir. Benar-benar ada padang pasir yang luas besar di Mesir dan yang luar biasa. Ya. Yang orang yang suka camping atau suka eksplorasi pasti akan senang di sana. Hiking juga karena ada gunung yang tinggi.
Ya mungkin San Catherine itu tempat yang paling terkenal untuk climbing, hiking. Tetapi juga di Mesir ada alam yang lain yang beda, bukan hanya padang pasir, ada juga laut seperti kita bilang. Dan kita sekarang di satu park yang hijau-hijau. Semuanya hijau di sini. Benar, jadi itu namanya Al-Azhar Park dan itu salah satu tempat yang untuk pariwisata bagus sekali. Ya, banyak orang Indonesia yang suka datang ke sini karena Banyak tempat sekali. ini, taman ini sangat dekat dengan Universitas Al-Azhar dan Masjid Al-Azhar juga. Jadi banyak teman-teman Indonesia yang tinggal di daerah itu. Jadi mereka sering ke sini. Benar, benar. Tapi kalau alami di Indonesia itu ada air terjun, ada laut besar, ocean, bukan laut Ocean. yang kecil, dan juga hutan-hutanan. Ya, Saya suka hutan, walaupun itu menakutkan karena ada hewan-hewan. kalau sudah malam itu mungkin Benar. kita takut. Benar-benar ada salah satu tempat itu dekat Malang. Tempatnya itu ada Pulau Sumba, saya lupa namanya, tapi kalau teman-teman ingat namanya bisa tulis di komen. Itu tempatnya sangat bagus dan indah, tapi bahaya sekali. Ya. Saya Bahaya. belum ke sana, alhamdulillah. Saya juga belum, tapi mau. Tapi kalau ke sana harus ikut sama tour guide, jangan sendiri, dan harus ikut roadnya karena ada road yang harus ikutnya, dan harus di waktu sehari bukan malam, dan cepat-cepat. Tidak ada, bisa nginap di sana. nggak bisa, bahaya sekali. Ya. Jadi saya lupa namanya, saya sedih lupa namanya, tapi kalau ada yang ingat tulis ya teman-teman. Ya. Dan Hagar juga mungkin tempat tinggal tinggal juga beda. Kalau Mesir kita biasanya tinggal di apartemen, itu bukan artinya kita orang kaya, tapi itu yang biasa. Ya, ini sudah jadi adat. Ada benar, gedung-gedung di Mesir harusnya bertingkat, dan apartemen itu ada yang luas, ada yang sedikit, cuma tergantung di mana juga daerahnya, harganya tergantung juga. Tapi rumahan untuk orang kaya di Mesir itu bedaan Indonesia sama Mesir. Ya, kalau di Indonesia setiap keluarga punya satu rumah lengkap. Kalau di sini tidak, Misalnya apartemen. Ya, kita lebih biasa dengan apartemen. Kalau sudah kaya, seperti Rania sudah bilang, ya bisa memiliki satu villa atau Waktu rumah. tahu Rania sudah bilang seperti Rania kaya apa? Bukan. Bukan, seperti Rania bilang. Ya. Saya tidak punya rumah. Ya. Kita berdua tinggal di apartemen. Betul. Dan biasanya apartemen itu jaraknya atau ukurannya mungkin 100 meter, mungkin lebih, Mungkin tapi kurang. itu yang mungkin kurang, tapi biasanya itu di sekitar 100 meter. Harusnya ada dua kamar. Ya, Dua itu kamar. yang paling Dapur. kecil atau paling sedikit, 2 kamar. 1 dapur, mungkin 1 atau 2 atau 3 kamar mandi, itu tergantung ukuran apartemennya. Tapi di Indonesia yang biasa punya rumah atau ada rumah yang biasa orangnya tinggal di rumah. Tergantung ukurannya, tergantung di mana daerahnya, tapi selalu ada rumah. Tapi kalau di Mesir rumah itu untuk satu keluarga atau satu keluarga dan mungkin bertingkat. Jadi untuk anak, untuk yang lain-lain, atau artinya sudah orang kaya sebenarnya. Dan apa yang menarik juga kalau di Indonesia, kalau anak anak SD atau SMA, SMK ada pesantren, jadi bisa tinggal jauh dari keluarga. Kalau di Mesir dilarang ada seperti pesantren. Kita tinggal sama keluarga sampai menikah atau sampai mungkin kalau belajar di kota lain, tapi harusnya waktu di universitas, bukan waktu di sekolah. Kalau di sekolah kita harusnya sekolah dekat rumah,
karena kita tinggal sama keluarga sampai kita mungkin kalau di kota lain luar Kairo dan mau belajar di Kairo biasanya mungkin tinggal di asrama. Jadi kita hanya ada asrama, jadi di Universitas Al-Azhar ada asrama untuk orang Mesir, ada asrama untuk orang asing yang seperti orang Indonesia juga. Tapi budaya asrama, budaya pesantren tidak terlalu terkenal di Mesir. Ya. Khususnya kalau kita anak Kairo ya. Ya. Anak Kairo kita tinggal sama keluarga sampai menikah. Ya. Laki-laki perempuan semua. Kalau tidak menikah sampai mati. Benar. Benar. Itu mungkin mirip sama budaya Indonesia karena budaya Indonesia juga berkeluarga penting. Keluarga penting sekali dan tinggal sama keluarga sampai ada kerja atau sampai ada kuliah tergantung. Jadi budayanya mirip, tetapi di Mesir tidak ada kesempatan seperti pesantren atau kesempatan seperti asrama banyak. Ada asrama dan ada yang belajar di asrama, tapi biasanya luar Kairo atau yang belajar di kota lain selain kotanya. Jadi itu juga bedanya. Kalau berpikir, ya ada yang mirip, ada yang berbeda, tapi tidak terlalu rasa berbeda. Waktu pertama kali ke Indonesia, apa yang membuat kamu kaget, culture shock? Ya, ada satu hal yang saya sangat kaget. Itu dalam bulan Ramadan sudah datang waktu sahur dan waktu itu saya tinggal sama keluarga Indonesia. Saya sampaikan salam melalui podcast Rania untuk Ibu Ria dan Pak Riki dan anak-anaknya. Saya tinggal sama mereka dan pada malam yang pertama dalam bulan Ramadan saya mau makan sahur, jadi saya membuatkan roti dan kita duduk di satu meja. Mereka kaget, kamu akan sahur roti? Saya bilang ya, dan saya lihat kalian akan makan nasi. Pada waktu sahur mereka bilang ya, karena biasanya di Mesir kalau nasi itu hanya untuk makanan siang, tidak boleh makanan pagi atau makanan sahur, hanya makanan siang. Dan roti aku tahu di sana di Indonesia tidak terlalu terkenal untuk dimakan, hanya snack. Ya, dan ada yang kedua juga pada bulan Ramadan orang Indonesia saya lihat bisa makan ikan pada waktu sahur, dan di sini itu jarang, tidak ada yang bisa makan ikan pada waktu sahur karena membuat haus. Ya, sangat haus dan biasanya kami makan makanan ringan kalau pada waktu sahur itu tidak sangat berat makanannya. Jadi itu hal-hal. Ya, ada yang ketiga. Waktu saya pertama hari di Indonesia, khususnya di kota Bandung, saya mau jalan-jalan. Saya pergi di luar kosan. Saya melihat banyak motor yang di jalan. Saya pikir, wow, itu luar biasa. Ya, banyak motor bike di sana. Saya pikir semua orang ini punya motor-motor. Dan setelah itu saya sudah tahu ini jadi transportasi yang biasa untuk orang Indonesia, dan ada aplikasi seperti Uber atau yang Gojek, Grab. Jadi saya dulu pikir semuanya memiliki motornya, tapi ternyata tidak. Itu hanya seperti pesan melalui aplikasi ojek. Ya, ojek. Ya, untuk hal itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat bagaimana bedaan Indonesia dan Mesir. Jadi kalau di Mesir kita makan sarapan beda dari makan siang, beda dari makan malam. Jadi sarapan biasanya bisa menjelaskan ini budaya Mesir. Ini namanya Zahruta Mesir. Kalau ada kegiatan seperti acara pernikahan atau kita senang, ini tidak senang tapi yang duluannya senang.
Itu artinya Zahruta kalau dengar. Saya tidak tahu mic bisa jelas atau tidak. Dan apa ya? Kita balik lagi ke makanan. Kalau budaya makanan di Mesir beda dari budaya makanan di Indonesia. Kalau orang Indonesia tidak makan nasi, artinya tidak makan, tidak kenyang. Harusnya makan lagi. Yeah. Kalau kita di Mesir, roti, nasi, pasta, makaroni, semuanya sudah artinya kita makan. Yeah. Ya, dan kalau sarapan beda sama makanan siang beda sama malam. Karena sarapan biasanya pakai roti, mungkin telur, mungkin juga keju, dan ada salah satu kacang Ya. Mesir, kacang Tapi Mesir beda daripada kacang Indonesia. Ya, itu kacang Mesir, khususnya Mesir. Nah, kita buat secara, dan juga kalau teman-teman pernah dengar falafel, di Mesir kita bilang tamia. Itu biasanya sarapan khusus untuk Mesir. Tapi budaya Arab semuanya kita sarapan seperti itu. Harusnya ringan, tidak terlalu berat. Dan kalau makan siang bervariasi setiap hari beda. Mungkin ikan, mungkin ayam, mungkin daging. Mungkin tidak pakai ayam, tidak pakai daging. Bisa hanya sayur-sayuran atau kacang-kacang, karena kita bervariasi kacangnya. Dan juga kalau makanan malam tergantung keluarga. Ada yang makan malam, ada yang tidak. Ada yang makan ringan, ada yang makan berat, tergantung keluarga kalau makan malam. Dan tapi kalau Indonesia harusnya nasi, sarapan nasi, makan siang nasi, malam nasi, semuanya nasi. Mungkin kita karena sudah lama di Indonesia sudah biasa makan nasi untuk sarapan atau malam, tidak apa-apa, sudah biasa. Tapi apa lagi kalau semakanan kita apa ya? Ya, orang Indonesia suka pedas sekali. Ya, saya suka pedas. Dan banyak orang Mesir suka pedas, tapi tidak seperti terlalu, Indonesia. Kita tidak punya sambal. Tidak ada sambal, tapi ada miripnya, tapi bukan sambal. Ya. Dan sambal juga apa lagi ya? Kalau kami masak yang pedas, kami tambahkan pedasnya dalam resepi sendiri. Seperti powder atau seperti apa ya? Capainya dipakai. Ditambahkan langsung pada waktu masakan. Betul sekali. Dan juga mungkin apa lagi? Kalau sahur itu seperti sarapan untuk kita. Ya. Harusnya seperti sarapan. Tenang. Ya. Dan lagi budaya motor. Budaya motor, kalau di Mesir ada motor, pasti ada, tapi tidak banyak seperti Indonesia. Biasanya yang lebih banyak itu mobil. Ya. Kalau Indonesia, kalau saya sudah belajar di sana, menyetar, dan saya rindu motor saya. Saya sangat rindu. Dan itu bisa jalan kemana-mana naik motor, eksplorasi Indonesia. Dan itu saran kita kalau orang mau ke Indonesia, harus pakai motor, harus belajar motor untuk bisa kemana-mana. Atau hanya naik Grab, ojek. Ya, itu saya. Saya belum bisa drive, tapi saya bisa aplikasi, pesan melalui aplikasi saja. Luar biasa. Jadi kita alhamdulillah punya banyak pengalaman yang baik di Indonesia. Dan saya mau tanya kamu, ya, salah satu sesuatu yang apa ya, yang menginspirasi kamu itu yoga. Ya. Dan mulanya di Indonesia. Bagaimana kamu tahu yoga di Indonesia? Ya, itu sangat by luck. Itu sesuatu yang tidak sengaja. Berencana. Ya. Saya dulu pada bulan yang pertama saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di kosan, di mana pemiliknya itu Yuni. Saya juga berterima kasih kepada Yuni melalui podcast ini. Dan ternyata dia orang yoga instructor. Tapi saya belum tahu itu waktu saya tinggal sama dia. Dan suatu hari saya terlihat mungkin sedikit sepi dan mungkin sedikit kecewa. Jadi dia
bilang kepada saya, kamu mau ikut kelas sama saya? Saya bilang, kelas apa? Katanya kelas yoga. Dan saya sudah pernah dengar tentang yoga tapi belum mencobanya dan belum terlalu tertarik tentangnya. Jadi saya ikut bersama dia 2 kelas. Nanti saya harus pindah dari kos. Tapi saya lanjut praktis sendiri di rumah. Sampai saya pulang ke Mesir, saya saya ada hal yang beda, sangat beda. Kalau orang Mesir sangat berisik. Itu cara kita membahagiakan kita. Betul. Kita ya Jadi- suaranya tinggi. Ya, suara tinggi dan selalu berisik dan kita menikmatinya. Kalau di sana orangnya sangat tenang, sangat Mungkin ada berisiknya juga orang Indonesia, khususnya mungkin anak-anak zaman now. Itu Ya. kalau berkumpul di kafe atau mereka juga berisik. Jadi, tapi mungkin di Mesir di mana-mana. Itu di Ya. mana-mana pasti. dan apapun age, apapun umur bisa. Jadi saya ikut sama dia dan setelah saya pulang ke Mesir, saya mulai mencari kelas-kelas yoga. Saya ikut dan itu sudah ganti sekali hidup saya. Sampai setelah 4 tahun saya sudah memastikan saya mau belajar yoga dan mau mengajarnya juga. Jadi saya ikut kursus dan sudah lulus alhamdulillah, dan sekarang aku sudah biasa. jadi guru Luar biasa. atau yoga instructor. Luar biasa. Ya, dan mungkin kamu rasa apa ya bedaannya yoga di Indonesia, yoga di Mesir? Mungkin karena yoga di Indonesia sudah lama ada. Sudah lama banyak orang yang ikut, tergantung umurnya juga. Ya, saya waktu di sana saya lihat orang-orang tua menikmati buat yoga dan tidak ada konsep saya sudah tua tidak buat yoga, itu konsepnya tidak ada. Tapi kalau di Mesir mungkin baru trending yoga. Ya, Baru. benar. Ya. Betul. Ya, betul. Kalau di Mesir, orang Mesir belum biasa dengan yoga praktis, dengan filosofnya atau konsepnya. Biasanya orang-orang datang kepada saya, saya sudah berumur atau sudah tua, bisa saya ikut? Saya sudah mungkin overweight, bisa saya ikut? Itu biasanya karena mereka belum tahu apa konsepnya yoga. Kalau yoga itu semuanya tentang hubungan dengan jiwa, dengan pikiran, dengan alam. Jadi siapapun bisa ikut kelas-kelas yoga, bisa praktis sendiri juga. Kalau tentang secara mengajar, aku pikir kalau di sini dan di Indonesia sama, karena juga di seluruh dunia sama. Kalau saya mencoba ikut video di YouTube, video yoga, saya tidak merasa ada bedaan dengan cara mengajar, karena aku pikir karena semua instructor sudah dapat sertifikat melalui satu guru atau sekolah yang dari India. Jadi semuanya mengajar dengan sama, ada yang standar, cara yang standar untuk mengajar dan kasih informasi tentang yoga. Semuanya dari India, jadi tidak ada bedaan menurut saya. Cahaya lagi. Terus ya maaf ya, podcast saya sangat sederhana, tapi ini konsepnya di mana-mana dan sederhana, dan kita santai ngobrol bersama. Dan balik lagi ke hidup di Mesir, hidup di Indonesia, katanya beda ya, yang atau
konklusi. Beda, pasti beda. Tapi ada juga yang menarik di sini, ada juga yang menarik di sana. Mungkin kalau yang paling suka di Mesir itu sejarah, tempat-tempat sejarah. Ya, Kita bisa benar. menikmati. Kalau masjid-masjid di Mesir yang sangat lama, jadi tempatnya menarik juga. Dan saya lihat banyak orang Indonesia pergi ke tempat wisata ke Mesir, mungkin khususnya piramida. Ya, piramida dan Gunung Musa, Gunung Musa, Ya. Nabi Musa, Sinai. Ya, jadi tapi kalau untuk kita mungkin di Mesir yang banyak semua orang Mesir tahu Bali, yang benar-benar tahu Bali. Tapi mungkin tidak tahu banyak tentang Indonesia, bervariasi dan diversi yang ada di Indonesia, suku-suku di sana. Ya, ada satu lagi yang orang Mesir sangat tahu tentang Indonesia, itu tsunami. Aku ingat sekali waktu saya mau ke Indonesia, saya pergi ke tempat seperti bukan rumah sakit, tapi atau salah satu tempat di mana kami bisa ambil vaksin. Itu yang sebelum pergi ke Seperti apapun puskesmas. negara, puskesmas, ya. Mungkin. Atau apa ya? Laboratorium. Ya, dan saya sudah tanya kepada orang pegawai di sana, permisi, saya mau ke Indonesia dan saya mau tanya kalau ada salah satu vaksin yang saya harus ambil sebelum ke sana. Kata dia, Indonesia, apakah itu tempat tsunami? Saya bilang ya, terima kasih. Saya belum Tidak ke mau. sana. Saya pergi aja. Jadi mungkin ya itu tidak banyak yang orang Indonesia tahu orang Mesir tahu tentang Indonesia, dan juga orang Indonesia tahu tentang Mesir. Sebenarnya banyak orang Indonesia kalau bilang saya dari Mesir, oh panas Ya, panas dan pasir. Itu biasanya mereka bilang gitu. Sekarang sejuk. Ya. Cuacanya sejuk. Kalau sudah bulan September biasanya Sejuk. sangat Tapi indah. kita ada di sini. 4 musim teman-teman. Jadi tidak selama tahun kita rasa panas. Hanya di musim panas kita rasa panas. Ya, itu hanya 3 bulan. Benar. Setelah tahun kalau musim dingin sekali. Jadi harusnya juga hati-hati kalau ke Mesir musim dingin. Tapi saran saya kalau mau ke Mesir musim dingin luar biasa, karena bisa ke selatan dan daerah selatan lebih panas. Ya. Jadi harusnya di musim hangat. dingin. Jadi hangat kalau di musim dingin. Daerah selatan itu jadi hangat dan sangat indah. Ya. Sangat indah. Bisa lihat candi zaman Firaun. Ya. Dan itu luar biasa, bersejarah, dan juga bisa menikmati Sungai Nile. Dan orang di sana luar biasa, orang sana sangat ramah baik dan baik hati. Betul. Jadi itu saran saya kalau mau ke Mesir musim dingin bagus. Mungkin tidak dingin seperti Eropa, tetapi lebih. Dia sudah tidak di Mesir mungkin 3 tahun. Dia belum mencoba musim dingin. Sekarang di lebih yang dingin. baru sangat dingin. Orang Eropa teman saya yang tinggal di sini, mereka bilang, oh my god, di sana di negara kita tidak seperti di Mesir. Kenapa di Mesir sangat dingin seperti itu? Ya, mungkin itu beda zaman sekarang. Ya, cuaca sudah ganti. Ya. Dan kadang-kadang ada salju, benar-benar ada salju. Yang pasti ada salju di gunung. Ya, dan juga beberapa daerah bisa lihat semuanya salju. Tapi di Kairo sedikit mungkin sekali. Mungkin hanya 1 kali hujannya jadi salju. Di Alexandria sama juga. Ya benar. Tapi itu kalau bilang Mesir jangan bilang cuma panas, karena mungkin untuk kita Indonesia lebih panas karena setahun panas. Tapi setahun untuk kita semuanya panas. Tapi kalau di Mesir ada 4 musim. Tapi kalau Indonesia juga tergantung. Bandung, Malang sejuk. Ya, kadang-kadang saya tinggal di Bandung. Waktu saya ke Yogyakarta itu saya tidak bisa. Sekarang Jogja sejuk. Pada bulan September. Tergantung bulannya itu. Tapi panas sekali kalau Jakarta dan Yogyakarta. Oh Surabaya. my god. Surabaya. Oh.
Surabaya. Tapi Sangat-sangat panas dan humidity, ada humidity di sana. mungkin apa kota yang kamu sangat senang di sana, yang sangat suka? Saya tahu tapi bisa bilang. Aswan, itu Aswan, dan Aswan. kalau di musim dingin Alexandria. Kalau Indonesia, Di Indonesia ya saya tahu. Bandung. Bandung itu favorit saya karena ya mungkin karena itu kota yang saya tinggal Ya, di sana. kamu belajar di sana. Ya. Ya, sebenarnya Hagar belajar di sana batik. Ya, Batik. Nama Hagar dalam bahasa Indonesia Hajar. Ya, karena itu bahasa Fusha, Hajar. ya, Tapi bahasa Mesir kita bilang Hagar. Huruf J jadi G. ya. Dan kita sampai ke akhir episode hari ini. Semoga kalian senang dan apalagi kalau punya pertanyaan tentang Mesir atau apa bedaan Indonesia dan Mesir bisa tulis di komen. Saya Ya. selalu lihat. Dan saya mau terima kasih teman-teman saya. Sama-sama. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ya, karena kalau Hagar belajar di Bandung, saya belajar di Jogja, saya belajar bahasa Indonesia Hagar batik. Ya. Jadi dia belajar di daerah Sunda, saya belajar di daerah Jawa. Ya, bagaimana bilang terima kasih kalau bahasa Jawa? Matur nuhun. Hatur nuhun, Matur teman-teman. nuhun. Dan kalau Kita- Bali, suksemu. Suksemu. Kalau di ada matur suwun, aku pikir ini di Surabaya, di daerah Surabaya dan Ya, Jember. matur suhun sama Jawa tapi yang bertingkat. Itu Ya. bertingkat sama. Kadang-kadang matur nuhun, kadang-kadang matur suhun, tergantung. Ya. Dan kalau kita salah bisa koreksi Ya, teman-teman. silakan. Silakan. Saya senang untuk buat podcast. Terima kasih banyak atas komen-komennya untuk episode pertama. Saya sangat senang lihat banyak teman menarik tentang podcast ini. Insya Allah saya akan lanjut di minggu depan, hari Sabtu jangan lupa. Jadi hari Sabtu podcast bahasa Indonesia, hari Selasa podcast bahasa Arab. Topik-topiknya beda biasanya. Dan ya, sampai jumpa. Semoga selalu Sampai senang. jumpa. Dadah.